Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Kita semua saling mendoakan, kita semua baik-baik dan sehat-sehat di dalam Tuhan, dan lebih lagi yaitu kita maju terus bersama Tuhan, amin. Dan sebelum saya bicara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami, karena Engkau baik dan selalu baik Tuhan. Dari sebab itu kami percayakan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berhembus di atas firman-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan pengertian dan hikmat sehingga kami boleh mengerti, merangkul firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri mengurapi hamba-Mu, dan biarlah Engkau sendiri memberikan kata-kata yang tepat untuk disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amen. God is good and all the time He's good. Dan saya bicara justru pada hari ini mengenai yaitu bagaimana kita menghadapi kekhawatiran yang saya tahu setiap hari ada aja yang dikhawatirkan. Itu seorang hamba Tuhan bernama Dr. Charles Stanley mengatakan bahwa zaman ini adalah zaman kekhawatiran dan kecemasan. Kemanapun kita menoleh, dia katakan pasti aja ada orang yang sedang khawatir tentang sesuatu. Dan kalau kita lihat memang benar saudara. Ada yang khawatir akan pekerjaan, benar nggak? Yang dapat pekerjaan khawatir di PHK kan, yang nggak dapat pekerjaan khawatir nggak dapat pekerjaan, atau juga khawatir nggak dipromosikan, khawatir yang masih lajang, khawatir belum dapat menemukan jodoh, udah dapat pacar, khawatir jodohnya nggak tepat. Ada aja ya. Terus itu yang udah suami istri berkeluarga khawatir juga, yaitu apa penghasilan kita cukup, dan apakah kita harus sama-sama bekerja, gimana satu hari ini kita punya anak, dunia makin kacau, gimana dengan anak khawatir tentang masa depan anak-anak kita, khawatir akan ekonomi, khawatir akan hutang, krisis dunia, dan lain-lainnya. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya kekhawatiran dan ketakutan adalah reaksi kita terhadap keadaan kita. Benar nggak ya? Satu sisi, kenapa saya mengatakan kayak gitu? Karena satu sisi kita yaitu keadaan yang sedang kita hadapi begini nih. Benar nggak? Buruknya keadaannya gini. Tapi satu sisi lain yaitu kita maunya seperti ini dan kita tidak dapat mengubahnya. Dari sebab itu yang membuat saudara khawatir kayak COVID. Saban hari saya lihat orang tuh takut banget dapat COVID. Benar nggak ya? Karena apa? Mereka tahu kenyataannya, tapi mereka nggak bisa bilang, oh saya pasti nggak kena COVID. Ya, bahkan menurut saya, penelitian saya ialah sebetulnya kita itu dibesarkan dalam kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan. Coba benar nggak? Ya, umpamanya kita masih kecil, kita dibilang, awas kalau kamu bandel, mama nggak sayang kamu. Tanpa sadar, ya kan? Itu yang membuat anak itu pikir, aduh, entah gimana saya nggak disayang sama orang tua saya, gitu. Saya sendiri dibesarkan demikian. Karena nggak mau anaknya bandel, nanti dibilang gitu, kalau kamu bandel, kamu nggak disayang. Itu seharusnya kita akan mengatakan, yaitu, oh kamu lebih baik melakukan ini daripada ini. Memberi pengertian kepada anak tersebut. Tapi kan, ya namanya orang terbatas ya pengetahuannya. Atau dikatakan, kalau kamu malas belajar nih ya, satu hari kamu lihat tuh kayak pengemis di situ, kamu tuh kayak gitu. Ya kan, membuat kita ketakutan akan kemiskinan, benar nggak? Iya loh, coba deh, perhatiin deh. Entah kalau kamu gini, entah kamu gini, entah kamu gini. Jadi itu kita dibentuk tanpa saudara sadari, yaitu pemirsa juga, yaitu sedikit banyak, yaitu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, itu yang membentuk pola pikiran saudara, atau pola pikiran saya dan hidup kita. Dan sebetulnya itu sangat mengganggu yaitu pikiran, jiwa, dan roh kita. Coba perhatiin. Kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri itu sebetulnya kayak gitu. Sedangkan perjanjian baru yaitu perkataan khawatir. Kalau kita bilang iya kita khawatir, tapi itu artinya takut sama lain. Begini begitu. Tapi sebetulnya kalau di dalam perjanjian baru perkataan khawatir dan takut memiliki arti yang sama. Ya, yaitu karena khawatir dan takut adalah keadaan perasaan kita. Bukan keadaan itu, tapi keadaannya gini nih buruk. Tapi itu sekali lagi keadaan perasaan daripada kita. Dan gak heran, yaitu banyak orang pada zaman ini hidup dalam kekhawatiran. Tidak jarang juga, itu menyebabkan orang tuh gak dapet tidur. Benar loh, insomnia lah segala macam. Coba kalau kita jujur sama diri kita sendiri. Kok bayi nggak insomnia ya, anak kecil nggak insomnia? Nggak ada anak kecil insomnia tuh nggak ada. Ya itu karena pikirannya ya polos-polos saja, hari ini main, besok saya main. Tapi kalau orang dewasa tambah dewasa,
atau tambah tua, kan pikirannya kemana-mana, bener nggak ya? Dan itu yang akhirnya saban malam, yaitu dia harus minum, yaitu obat penenang. Nah, masalahnya kalau kita udah tidur dengan kekhawatiran, kita pasti bangun juga dengan kekhawatiran. Kita, ya kan, pagi-pagi bangun udah penuh dengan kekhawatiran, karena malam tidur pasti nggak bisa nyenyak, ya. Maka seharian, yaitu kita akan bergandengan tangan dengan kekhawatiran. Dan kalau kita nggak berhentikan, kita sendiri yang seharusnya menghentikan, yaitu artinya kita hidup dalam lingkaran setan. Benar-benar kalau saya bilang tuh lingkaran setan atau jerat setan, yang nggak ada habis-habisnya menjerat kita dalam kekhawatiran tersebut. Dari sebab itu saya mengajak saudara lihat, yaitu apa yang Yesus katakan Matius 6 ayat 25 sampai 34. Dikatakan jangan khawatir. Saya sendiri waktu membuat firman ini, dan saya baru bisa melihat, oh ya luar biasa ya Yesus tuh. Ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dengan kata lain yaitu, Yesus mengatakan sebetulnya apa sih yang terpenting dalam kehidupanmu? Apa sih fokus kamu? Apa sih prioritas kamu? Benar nggak? Dan tanpa kita sadari, sebetulnya Tuhan Yesus di sini mengajari kepada kita bahwa apa yang kita hargai akan menjadi apa yang kita prioritaskan. Kalau saudara lebih hargai, orang bilang penampilan kita, itu akan, benar nggak? Apalagi wanita ya, saudara dan saya, itu apa yang kita prioritaskan gitu, tahu nggak? Nah makanya mereka rela bayar umpamanya seperti stem cell lah, botox lah. Itu karena ya itu yang diprioritaskan. Ini kita ngomong apa adanya lah ya. Jadi kita lihat jika kita lebih menghargai yaitu prioritas dunia daripada prioritas Tuhan, kita secara alami pasti akan merasa cemas tentang hal-hal duniawi seperti makanan, pakaian, dan barang-barang. Itu ayat 25 ya. Kita lanjutin lagi ayat 26. Maka Yesus mengatakan demikian. Jadi waktu saya buat ini, saya pikir, iya juga ya apa yang saya prioritaskan. Benar nggak? Kalau kita prioritaskan Tuhan, nggak ada yang kita cemaskan. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Jadi Yesus ini mengatakan, lihat aja burung-burung begitu liar, yang begitu kecil, yang nggak berdaya sama sekali. Maksudnya kalau orang bilang nggak ada artinya harga burung tersebut, kok Tuhan mau memperhatikan ya? Begitu. Itu Tuhan katakan, jika burung aja, yaitu Tuhan tahu bagaimana melindungi burung tersebut, bagaimana mencukupi mereka, apalagi saudara dan saya. Dia pasti lebih melindungi saudara dan saya daripada dia melindungi burung itu, benar nggak? Karena kita anaknya Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Dan dikatakan di sini juga Tuhan Yesus katakan apa sebetulnya? Ini yang saya tangkap ya. Kamu tuh yang membuat kita stres sebetulnya perasaan tidak berdaya. Seperti saya katakan tadi. Coba, COVID. Kita tahu ada COVID, tapi kan kita nggak berdaya untuk merubah. Benar nggak? Itu perasaan yang nggak berdaya tersebut. Yang membuat yaitu saudara atau saya menjadi khawatir, cemas, takut, dan lain-lain ya. Tapi dia katakan sama seperti burung ini, dia juga nggak berdaya. Tapi burung itu nggak takut karena Tuhan yang menjaga mereka. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Amin. Saya lanjutkan lagi ayat ke-27. Dia katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dia katakan apa? Yesus katakan apa? Dengan segala kekhawatiran kita, iya kan? Nggak ada satupun dari kita bisa menambahkan umur kita. 1 menit aja nggak bisa. Benar. Iya kan? Dengan segala kekhawatiran kita, dengan segala kekayaan kita, dengan segala kepintarannya manusia, bisakah manusia menambahkan 1 menit? Tidak bisa. Itu yang Yesus katakan, kamu sia-sia semuanya itu. Makanya pertanyaan ini adalah sebuah bentuk pengajaran untuk kita menyadari. Jadi kita terbuka pikiran kita. Dia nggak dikte kita dengan pertanyaan-pertanyaan ini, yaitu membuka pikiran kita. Dia mengatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Kok kamu tahu? Kok kamu khawatir sih tentang pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29, namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya. Makanya saya bilang,
dengan segala kekayaan saudara, dengan segala sesuatunya, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sedangkan bunga itu nggak membuat buat dirinya sendiri. Dengan lain kata, kita pusing-pusing, toh akhirnya Tuhan juga yang mencukupi. Benar nggak? Ayat 30, jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi kalau saya bilang luar biasa ya Tuhan ya. Yesus mengatakan Allah tuh berdaulat ya di atas seluruh permukaan bumi ini. Benar nggak? Buat apa kita takut? Buat apa kita cemas? Makanya Yesus mengatakan, yaitu memang kita ini sebetulnya apa? Orang yang kurang percaya. Benar nggak? Kalau kita kurang percaya pada Tuhan, yaitu kita meragukan Tuhan, maka kita tidak yakin kepadanya, maka itulah sebetulnya dasar permasalahan daripada saudara dan saya. Ya dan amin kan? Ya kan, benar nggak? Kalau kita percaya, umpamanya gini, saya percaya depan saya nih Edov, ya. Terus saya bilang, Edov bisa tolong nggak saya umpamanya kerjaan ini? Dia bilang, oh ya saya bisa. Saya nggak usah khawatirin kan, aduh si Edov kerjain apa enggak ya? Aduh dia bisa apa enggak ya? Karena saya tahu dia sanggup. Sekarang umpamanya, kalau dia yang mengambil rekaman ini, saya percaya dia bisa melakukan dengan baik. Kalau saya nggak percaya, kan saya kedatang ke rekaman dia, tuh coba dah, saya lihat rekamannya bagus nggak? Ya nggak bakal terjadi rekamannya. Karena seharusnya posisi saya di sini, posisi dia di sana. Begitu juga Tuhan dengan kita. Benar nggak? Oh saya tahu Tuhan Maha Kuasa, Tuhan segala sesuatu, tapi saya percaya nggak? Saya liatin lagi, Tuhan kerjain nggak? Tuhan, ya nggak jadi-jadi. Makanya permasalahan daripada kita semua adalah bahwa kita kurang percaya. Makanya Yesus mengatakan, dia bilang, hai orang yang kurang percaya. Bisa saudara lihat di situ. Ya, kita percaya ada Tuhan, iya. Tapi kita nggak percaya, kurang percaya bahwa Tuhan sanggup, yaitu mencukupi segala kebutuhan kita. Itu masalah daripada manusia. Dan kita lihat di sini, ya, kita katakan, sebab itu, Yesus kasih jawabannya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang akan kami pakai? Dengan lain kata, yaitu Yesus katakan, kamu gak usah khawatir, itu hanya perkara luar dari jasmani saja. Dikatakan ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara lihat, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan itu berkata, apapun yang membawa kecemasan dalam hidup kita, Tuhan mengetahuinya. Jadi kalau saudara lihat dari ayat sebelumnya, apapun yang membuat kita takut, apapun yang membuat kita cemas, Tuhan mengetahuinya. Karena Allah itu berdaulat. Dan Dia berjanji akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya. Dari sebab itu Yesus memberi jalan keluar bagi kita semua. Ya, dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jelas sekali ya, di sini Tuhan ingin kita menaruh kerajaan Allah dan kebenarannya menjadi prioritas, menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Apa artinya yaitu kerajaan Allah? Bagaimana merealisasikan yaitu untuk kita menaruh kerajaan Allah lebih dahulu dalam kehidupan kita. Ini sebetulnya orang bilang gimana ya caranya? Enggak masuk gimana merealisasikannya. Kebanyakan orang berpikir gitu. Nah ini saya kasih salah satu jalan yang mudah sekali, ialah dengan kita mengizinkan Allah memerintah kehidupan kita. Kalau kerajaan Allah kan kalau raja sepenuhnya berotoritas, benar nggak? Artinya apa? Waktu saudara hidup di dalam, umpamanya Indonesia punya raja, saudara kan akan menuruti segala suatu hukum daripada yang sudah ditetapkan di Indonesia. Nggak mungkin saudara tinggal di Indonesia tapi mengikuti hukum Afrika. Sangat nggak masuk akal sekali ya. Benar nggak ya? Orang pemerintah Indonesia, kamu apaan sih gitu ya? Udah, kamu tinggal di Afrika aja. Jangan tinggal di Indonesia, benar nggak? Tapi sebetulnya apa yang kita lakukan ialah kita mengatakan kita anak Tuhan, ya, kita milik Kristus, tapi kita mengikuti nggak tahu hukum yang mana. Dari sebab itu penting saudara dan saya baca firman Tuhan, sehingga kita tahu
yaitu hukum-hukum daripada Tuhan, kerajaan Tuhan. Ya, artinya apa? Yaitu makanya dikatakan dengan saya mengizinkan Allah memerintah kehidupan saya, dengan saya mengizinkan firman itu mengambil kehidupan saya. Firman itu mengendalikan kehidupan saya. Artinya saya tunduk di bawah apa yang firman itu katakan buat saya. Masuk akal banget ya. Artinya yaitu juga artinya saya mengikuti segala suatu kebenaran, yaitu kebenaran Tuhan atau firman Tuhan di dalam bagian kehidupan, dalam setiap bagian kehidupan saya. Itu artinya waktu saya menempatkan Yesus dan firman di tempat pertama dalam setiap bagian kehidupan saya. Nggak ada jalan lain, saudara. Karena itu yang di firman Tuhan itu katakan ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Dia katakan cari. Artinya apa? Saudara Kristen, benar. Tapi belum tentu saudara mencari kerajaan Allah. Benar loh. Banyak orang Kristen, banyak banget. Cuman sebatas saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sampai situ aja. Makanya Yesus katakan, carilah dulu kerajaannya. Carilah dulu yaitu kebenarannya. Itu yang Yesus mau kita lakukan. Cari dulu yaitu kerajaannya. Kita harus tahu. Yaitu peraturan kerajaan surga itu gimana. Sistem daripada surga itu bagaimana. Umpamanya, memberi maka kita akan diberi. Sedangkan dunia mengatakan, kalau fokus daripada dunia adalah tujuannya tabungin. Kalau fokus daripada Tuhan, memberi terlebih dahulu kerajaan Allah. Sangat bentrokan banget gitu. Kerajaan Tuhan ialah kita harus mengampuni. Kerajaan dunia, an eye for an eye. Kalau kamu disakitin, kamu dipukul, pukul kembali biar dia tahu rasa. Gitu. Kan beda banget ya. Tapi kita balik lagi ya di sini. Jadi kita harus menyadari bahwa sebetulnya kekhawatiran, ketakutan, sebetulnya ada pilihan kita. Kenapa saya demikian? Yaitu karena dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Itu pilihan saudara. Saya nggak bisa paksa saudara. Saudara nggak bisa paksa saya. Dan kebenarannya itu kita yang mengambil keputusan. Oh, saya mau mencari kerajaan Tuhan. Artinya yaitu saya baca firman rajin, saya mau melakukan apa yang firman katakan. Itu kan sebuah keputusan. Makanya saya bilang kita harus menyadari bahwa kekhawatiran, ketakutan adalah pilihan kita. Kita yang harus putuskan. Bukan berarti, tapi ini bukan berarti yaitu in denial. Artinya, oh saya meniadakan ketakutan saya atau saya meniadakan keadaan saya. Enggak. Yaitu apa yang saya katakan ialah saya tahu kenyataan saya tahu keadaannya seperti yang saya katakan. Yaitu COVID. Saya nggak dapat rubah COVID tersebut. Waktu COVID beredar di mana-mana, benar nggak ya? Semua orang mesti pakai masker. Bisa nggak kita rubah? Nggak bisa. Kita nggak bisa rubah. Tetapi saya mau mengubahnya dengan apa? Dengan fokus saya kepada Yesus. Bisa ikutin saya? Saya mau mengubahnya dengan apa? Fokus saya kepada Yesus. Saya mendahulukan kerajaan Allah dengan kebenaran. Dan menyatakan firman Tuhan di atas situasi saya. Artinya apa? Saya tahu COVID. Tapi fokus saya kepada siapa? Kepada Yesus. Dan umpamanya apa? Maksudnya fokus saya kata Yesus. Yaitu kita lihat apa yang firman katakan mengenai masalah-masalah tersebut. Seperti umpamanya tulis nih, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Bisa kan saya milih fokus saya ke sini daripada fokus saya ke COVID? Iya kan? Dikatakan ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi aku. Saya bilang, Tuhan, saya di bawah kepakmu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Di bawah sayapmu Tuhan saya akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dan saya mengatakan, Tuhan, yaitu kesetiaanmu adalah perisai dan pagar tembok saya. Ayat 5, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Ayat 6, terhadap penyakit sampai yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, kita nggak usah takut. Saya bisa katakan itu kan, artinya itu. Maksudnya fokus saya kemana? Ke firman Tuhan. Fokus saya kepada siapa? Fokus saya kepada Tuhan. Saya nggak bisa apa-apain COVID, tapi saya bisa fokus pada firman-Nya. Bisa ikutin. Dikatakan walau 1000 rebah orang di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saya bisa katakan gitu. Umpamanya saudara, wah dikejar-kejar orang, dikejar musuh, yaitu saya bisa mengatakan Tuhan 1000 ke 10.000, tapi saya tahu saya berlindung di bawah kepak sayapmu. Itu yang saya maksudkan ialah saya nggak bisa mengubah keadaan tersebut. Tapi saya bisa
mengubahnya dengan fokus, maksudnya kenyataannya saya nggak bisa rubah. Yaitu COVID itu terus saja berlanjut waktu itu. Tapi saya bisa mengubahnya dengan apa? Dengan saya fokus kepada Yesus. Itu maksudnya saya, saudara. Itu yang saya mau. Dan itu perlu waktu. Yaitu setiap kali pikiran itu datang, wah saya takut COVID, aduh itu. Saya dikirimin gambar-gambar orang mati COVID itu kayaknya saban hari ada aja. Ini sakit, itu sakit. Saya dikirimin apa? Oh si A mati di rumah sakit ini, si B di rumah sakit ini. Itu setiap hari kan rumah saya dekat rumah sakit. Jadi setiap kali, satu mobil ambulans datang. Itu orang mati nggak ya? Oh udah ada lagi ambulans datang. Oh ada ambulans. Itu lama-lama kita gila saudara. Benar nggak? Tapi kita jangan izinkan itu. Di mana fokus saudara? Itu maksudnya. Sama aja mengenai keuangan, mengenai keluarga saudara, mengenai keuangan saudara, mengenai apa aja, kesehatan saudara. Ya. Tapi di mana fokus saudara? Tuhan tuh luar biasa. Dikatakan, mari kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Menyatakan firman Tuhan di atas situasi saudara atau situasi saya. Mari saudara, ambil keputusan. Buat komitmen yang baru. Itu yang saya mau dorong saudara sore hari ini. Yaitu memang saya tahu setiap hari kita bilang, oh Tuhan saya percaya. Tapi setiap hari kita buat komitmen yang baru. Saya mengatakan setiap kali, yaitu pikiran saya kemana-mana, saya membuat komitmen saya. Saya bilang, Tuhan saya mau fokuskan kepada Engkau Tuhan. Saya mau mendahulukan kerajaan-Mu dan kebenarannya. Saya percaya yaitu segala sesuatu akan ditambahkan kepada saya. Lihat, segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan yang mengatakan, yang menambahkan itu bukan saya, tapi Tuhan yang menambahkan kepada saudara. Itu luar biasanya. Gimana caranya? Saya nggak bisa tahu gimana, tapi Tuhan itu tahu. Amin saudara sekalian. Mari saudara, izinkan yaitu untuk Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Ya, bagian kita hanyalah fokus pada Tuhan, taat kepada Tuhan, pasti Tuhan sendiri akan menyediakan dan mencukupi segala suatu kebutuhan kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, saya datang kepadamu dengan semua masalah-masalah saya. Saya tahu manusia tidak bisa menolong saya, tapi saya tahu Tuhan, Engkau dapat menolong saya. Ampunilah setiap dosa-dosa saya, ampunilah setiap pelanggaran-pelanggaran saya. Apapun masalah saya sedang hadapi Tuhan, tetapi saya tetap memilih untuk percaya kepada Engkau. Saya menaruh Engkau terutama dalam kehidupan saya, dalam setiap bagian kehidupan saya. Saya tahu Tuhan, saya mau serahkan seluruh keluarga saya kepada Engkau, masa depan saya kepada Engkau, anak-anak saya kepada Engkau, pekerjaan saya kepada Engkau, pelayanan saya kepada Engkau. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang bertahta di dalam setiap bagian kehidupan saya. Bahkan masa depan, semua keturunan saya serahkan kepada Engkau. Engkau yang mengambil alih, Engkau yang bertata di atas kehidupan kami maupun masa depan kami. Dan Tuhan, saya berdoa, apapun yang bukan daripada Engkau, Engkau singkirkan jauh-jauh. Tetapi saya berdoa, biarlah kehendak-Mu yang sempurna saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semua. Biarlah hujan berkat, rohani dan jasmani berkelimpahan di dalam saudara, tangan-tangan saudara diberkati oleh Tuhan untuk memberikan penghasilan yang baik untuk mencukupi seluruh keluarga saudara, seluruh kebutuhan saudara. Dan biarlah kesehatan Tuhan diberikan kepada saudara dan juga persekutuan dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara. Kasih Tuhan melingkupi saudara dan juga damai sejahtera Tuhan tinggal diam dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian semuanya. Dan ingat sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada engkau. He is a faithful God. Dia adalah Allah yang setia, pasti Dia melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.